Hai guys, gue dia. Gue mau code review tahun 2016. Jadi gue ngoding itu sebenarnya dari 2013, tapi ini project pertama yang cukup besar di hidup gue buat ngoding satu aplikasi gitu full dan dipakai aplikasinya nggak cuma buat kontes doang, cuma buat lomba doang. Ya, jadi ini codingannya sebenarnya gue masih inget sih kayak struktur filenya terus yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini tuh ada koneksi. Nah, gue ngubahnya di sini. Terus ada login HTML1. Eh, iya, indeks 1, indeks PHP. Pasti ini kayak kayak apa namanya? Hmm, kayak backupan gitu deh kayaknya. Terus ada ujian, ada soal, register. Terus kalau nggak salah gue nyimpennya di inch, includes maksudnya. Nah, includes ini lebih kayak detail-detailnya. Dan karena gue belum tahu routing, jadi gue routingnya pakai admin. Di admin ada lagi. Selalu ada HTML1 buat apa ya? Hmm. Oh mungkin karena ini kali ya. Lebih ke backupan sih sebenarnya. Dari yang gue lihat. Nah, coba lihat di indeks PHP dulu. Di indeks PHP kita nge-sandwich antara PHP-nya sama HTML. Query masih di sini, gue belum tahu MVC, model view controller. Jadi ya satu file query masuk. Terus langsung diambil gitu. Buat orang yang otodidak oke sih. Cuma buat standar perusahaan gitu deh bikin sakit kepala cuy. Ini aja gue bacanya aja udah sakit kepala duluan. Oke, terus hello apa nih hello? Jawabannya masuk ke database. Berdoa saja nilainya bisa naik. Ada kesalahan teknis. Betapa ya? Gue lupa. Nah, login. Ini kenapa nggak pakai koneksinya? Kenapa bikin bikin ini lagi? Bikin koneksi lagi. Ya ampun. Coba ini kalau kan include kalau dia bukan siswa dan bukan daftar. Dia daftar, ini jadi daftar. Kok pakai git sih? Kalau dia login login ya. Oke, login PHP. Tapi kan ini udah include cuy. Kenapa harus dibikin koneksi lagi? Ini HTML biasa.
Ini menunya. Oh, ini masih yang lama ya. Sebenarnya gue bikin skripsi modelnya kayak skripsi, cuma kita nyebutnya adalah PI, penulisan ilmiah. Dan penulisan ilmiah gue masih tetap e-learning, cuma gue revamp gitu sih, bikin dari awal. Oke, sebenarnya ini bisa di controller cuy. Kalau pakai CI, kalau pakai CI di controller bisa. Rutinnya else, kalau page-nya bukan, page-nya berita, dia masuk ke berita. Jadi di login itu ada dua halaman berarti kan. Ada page-nya kosong, query query page-nya gitu kosong, atau page-nya berita. Kalau berita dia include ke berita. Oke, coba kita lihat registernya. Sebenarnya tuh kan udah include tapi masih pakai SQL. Nah lo, ini SQL, ini SQL. Sini SQL. Nggak konsisten nih. Berita ini bisa pakai reusable sih headernya. Header kan, header N, terus ada navbar, terus ada menu. Ini bisa di reusable sih sebenarnya. Cuma kan gue dulu belum ngerti konsep reusable gitu kan. It's okay, masih anak SMK dan gak ada gurunya. Kasihan banget gak ada guru yang ngajarin tentang reusable, tentang separate of concern, MVC, ya kayak gitu-gitu tuh nggak ada yang ngajarin sih dulu. Walaupun gua udah diajarin pun di kuliah, tapi gue juga nggak apa namanya, nggak ngerti gimana implementasinya gitu. Tapi query-nya gokil sih. Kayak di mana ya? Ya di soal ya kalau nggak salah. Jadi gue udah mulai main apa JavaScript. Gue awalnya kayak takut banget main JavaScript kan. Sekarang di sini gue bisa karena terpaksa harus real time kan. Bikin apa namanya? Soalnya itu auto save gitu. Gue belum ngerti asing. Mana ya yang query-nya gokil? Mungkin bukan di sini ya. Bukan di... Nah, ini udah mulai pakai auto save nih. Ke auto save, modenya post, metode post. Kalau send dia ada message-nya. Nanti kalau udah sukses, dia udah kesimpan. Itu namanya asinkronus. Ini lebih ke sinkronus sih sebenarnya. Jadi ya gitu lah. Cuma nggak tahu deh di dalam auto save ini dia sinkronus atau asinkronus. Mantap ya. Ini ada Ajax nih, ada mulai pakai fetch fetch Ajax. Oke, lumayan bikin pusing gitu.
Oke lah, oke oke. Di admin deh kalau nggak salah, yang query-nya gokil tuh. By the way, ini project ini tuh dipakai sama guru apa? Kayak siapa ya? Kayak petugas di sekolah gua loh, buat tesisnya dia. Tesis apa skripsi ya? Tapi dia udah kerja sih, jadi harusnya tesis S2 gitu. Jadi gua yang nge-review codingannya dia, gimana gimana implementasi dari aplikasi ini. Dan gua waktu itu masih SMK, cuy. Bayangin. Bla 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 bla. Nih sama sih sebenarnya. Coba kita lihat ke admin. Gue masih inget di indeks ya. Terus nih cek session. Ada administrator sama pengajar. Siap. Cek sessionnya di sini. Dia lebih ke output sih kalau nggak salah. Atau di echoin doang kan. Terus coba dashboard. Kalau admin, halaman gak ada. Bisa diinjek tuh URL. Nah, ini dia query-nya. Masalahnya ini query-nya langsung nge-hit, cuy. Jadi, jadi gue satu-satu gitu, update ini, bla 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 ini. Padahal tuh nggak usah diselect dulu, langsung update aja. Cuma where-nya yang di adjust. Ini kan cuma select all ber select all gitu kan intinya. Bisa di join, bisa di where update-nya ini. Cuma ya nggak apa-apa sih. Niat banget kan. Sebenarnya bisa dioptimasi, cuma gue masih nggak tahu cara optimasi untuk jadi satu query sih. Ini kan kayak dua dua pangkat berapa gitu kan, dua pangkat n. Dan kalau update paling gue bisa dikurangin sih jadi n doang, nggak dua pangkat n gitu. Wajar. Gue pengen deh bikin tutorial ini, bikin ini. Seru kali deh ya. Pakai JavaScript sama versi yang pakai .NET. Hmm, iya, cuma ini doang yang paling kompleks menurut gua waktu itu. Sekarang query-nya tuh udah menjelimet banget. Ada EXO, PHP EXO. Jadi kita bikin EXO lah, ngerit EXO, terus lookup, eh, ya, terus diambil, di print gitu, baru nanti di insert satu-satu. Sebenarnya sisanya simple sih menurut gua.
Cuma emang cara routingnya itu dia pakai ini, pakai get. Get itu kan gini, terus tanda tanya gitu kan. Tanda tanya apa key-nya, kalau di sini action, terus sama dengan apa gitu kan. Karena kalau mau dibikin kayak garing garis miring gitu, itu kayak folderingnya di sini, folderin di projectnya ini. Makanya pas mau ke admin kan kita bikin folder admin baru masuk ke projectnya gitu kan. Padahal itu bisa dipisah gitu. Entah projectnya dipisah atau routingnya yang dipisah gitu. Ini jalan pakai MySQL, pakai PHP biasa, cuma masuk ke direktorinya aja terus langsung bisa tanpa ada localhost titik dua apa gitu, titik dua portnya apa gitu, itu enggak sih, enggak sampai segitu. Cuma ya gue masuk ke localhost slash apa nama foldernya gitu, udah itu sih singkat aja. Coba kita lihat autosave-nya. Nah, autosave-nya biasa lah. Nih nge-query. Kalau dia simpen, dia baru jalanin post gitu, post simpen baru dia jalanin. Ini jalan, codingannya jalan. Kalau kalian coba jalanin, jalan sebenarnya. Kecuali kalau emang ada bug di salah satu halamannya, mungkin itu nggak jalan. Cuma dari indeksnya itu sebenarnya udah jalan sih. Gitu. Ini gue ada backupan. Bisa pakai Git, cuy. Bisa pakai Git. Ya gitulah. Belum tahu MVC, belum tahu Git, belum tahu. Coba ya kita kapan-kapan kita bikin tutorial cara bikin project ini dari remake remake e-learning CBT. Oke, itu aja udah cukup. Thank you guys udah nonton. Semoga kontennya bermanfaat. Kira-kira kalau nge-review ya gue kayak gitu sih. Nggak ada yang detail banget gitu. Kecuali kalau emang buat kerjaan ya perlu detail juga. Kayak flow-nya itu sesuai atau enggak. Logikanya itu sesuai atau enggak gitu. Kalau ini ya ya udahlah ya. Anak SMK gimana sih? Bukannya gue ngerendahin anak SMK. Gue anak SMK cuma kalau gue diajarin sama guru coding, mungkin gue bisa improve lebih daripada ini. Cuma ya udahlah ya. Thank you udah nonton. See ya.